Oke, kita mulai ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang sistem keamanan jaringan komputer. Ya, jadi di dalam jaringan, khususnya jaringan komputer, itu sangat membutuhkan suatu sistem keamanan. Ya. Untuk pendahuluan, berikut ada nomor port internet, ya, itu jumlah portnya ada 2/16. Port-port umum yang digunakan itu adalah FTP atau File Transfer Protocol, ada Secure Shell, kemudian Telnet, ya, kemudian Simple Mail Transfer Protocol, Hypertext Transfer Protocol, dan yang lainnya. Nah, itu merupakan nomor port yang umum digunakan di dalam internet. Kemudian tahapan-tahapan untuk masuk ke sistem, ya, itu ada printing, scanning, enumeration, gaining access, escalation, filtering, covering, dan creating backdoor. Nah, kita mulai dari vote printing. Apa sih itu vote printing? Ya, vote printing merupakan segala kegiatan, ya, mengumpulkan informasi target yang akan dibuka atau dihack sistemnya. Ya, jadi vote printing itu segala kegiatan mengumpulkan informasi dari target yang dituju untuk dihack. Sebelum melakukan penguasaan sistem secara nyata. Nah, jadi mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Atau juga bisa diartikan sebagai mengumpulkan suatu informasi yang berkaitan dengan target. Misalkan jika seorang ingin merampok suatu sistem, ya, mungkin bank, ya, itu biasanya akan melakukan informasi di mana bank itu berada. Kemudian di mana biasanya kasir menyimpan uang, rute bank untuk persiapan, dan yang lain sebagainya. Kenapa footprinting ini penting? Karena menurut Certified Ethical Hacker atau CEH, 90% waktu seorang hacker dan cracker itu dihabiskan untuk mengumpulkan informasi. Nah, jadi footprinting ini memakan waktu 90% dari proses pencurian data, ya, footprinting. Kemudian untuk scanning, ya, scanning itu mencari pintu masuk yang paling mungkin digunakan. Nah, jadi mencari pintu masuk yang paling mungkin digunakan. Bisa menggunakan ping sweep dan port scan. Jadi mencari pintu masuk yang paling mungkin untuk digunakan. Bisa menggunakan ping sweep dan port scan. Kemudian ada enumeration. Apa itu enumeration? Ya, yaitu mencari lebih intensif terhadap sasaran. Ya, jadi lebih diintensifkan pencarian atau mencari suatu informasi terhadap sasaran yang akan bobol tadi, ya. Nah, kemudian ada gaining access. Nah, gaining access di sini merupakan suatu proses, ya,
di mana seorang hacker itu mendapatkan lebih banyak data. Ya, jadi lebih banyak data. Jadi kita sebagai pengguna internet, khususnya di dalam account e-banking mungkin, ya, atau account yang lainnya, ya, itu sebisa mungkin kita menjaga data kita sendiri dari pihak-pihak yang tidak punya kepentingan. Ya. Kadang misalkan kita masuk ke satu sistem, contohlah akun belanja online atau akun e-banking atau akun apapun, itu tiap berapa hari atau berapa minggu itu biasanya ada yang mengirim suatu pesan. Anda mendapatkan hadiah dari misalkan suatu toko online shop atau suatu pengundian bank, ya, dan lain-lain. Nah, bagaimana mereka tahu kalau kita punya account di situ? Nah, mungkin tanpa kita sadari, handphone atau laptop kita ternyata mengandung spoofing atau spyware yang mengintai kita. Ya. Jadi kita harus lebih hati-hati dalam menggunakan jaringan internet. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya di sini ada footprinting, yaitu mencari informasi, ya, mencari rincian informasi terhadap sistem-sistem yang dijadikan sasaran. Ya. Mencangkup pencarian informasi dengan sys engine, voice, dan DNS zona transfer. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, kita harus lebih hati-hati dengan data pribadi kita. Ya. Kemudian ada beberapa tool hacking, ya, ada SumSpeed, ya, itu ada Neotrace Virtual Root dan lain sebagainya, yaitu tentang footprinting. Kemudian di sini ada contoh, ya. Contoh dari visual root yang digunakan untuk melihat account yang ada di dalam zone transfer. Contohnya khususnya kita ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Ya, bisa Anda lihat di situ ada alamat IP-nya, ya. Kemudian ada node name-nya, location-nya di mana. Ya, di sini contohnya itu ada Wahyudi or ID, itu lokasinya terdeteksi di Indonesia. Ya, networknya menggunakan public access server. Nah, jadi ini contoh saja, ya, contoh untuk melihat data-data, khususnya di dalam website, ya. Untuk data-data yang lebih detail itu tidak boleh dicoba. Ya. Jadi ini sebagai pembelajaran saja atau sebagai pengetahuan kita bahwa kita di dalam penggunaan internet itu harus hati-hati karena tanpa kita sadari kita itu sedang diintai oleh beberapa orang lainnya. Nah, di sini ditampilkan di mana letaknya Wahyudi or ID. Nah,
Letaknya itu ada di Jakarta. Nah, ya. Alamat IP-nya 202.53.253.4, location-nya Jakarta, ya, dengan garis 6.133S short, ya. Kemudian network-nya menggunakan Indonet Server Segment. Nah, jadi ini untuk mengetahui letak atau posisi alamat atau server yang ada di internet. Ya. Ini contoh saja, nah, sebagai pengetahuan kita bahwa dimanapun kita berada itu bisa dilacak. Karena kalau Anda lihat di handphone Anda itu lokasi Anda akan aktif atau diaktifkan, ya kan semuanya. Kalau Anda lihat di handphone itu pasti lokasinya dihidupkan. Nah, lokasi yang Anda aktifkan itu bisa dilacak dengan mudah, ya. Tuh. Jadi tanpa kita sadari pun kita juga sudah dilacak oleh Google. Ya. Jadi handphone yang kita gunakan itu sudah dilengkapi beberapa pengintai. Nah, letak kita di mana itu sudah akan terjawab oleh sistem secara otomatis. Ya. Handphone kita hilang atau gimana, ya itu juga bisa dicari. Tapi yang punya kepentingan yang bisa mencari. Ya. Kemudian selanjutnya ada scanning. Scanning yaitu mencari pintu masuk yang paling mungkin menggunakan ping sweep dan port scan seperti yang saya bilang tadi, ya. Toolnya ada Nmap, itu bisa Anda lihat di insecure.org Nmap, ya. Kemudian penangkalnya itu ada firewall, misalnya apa? Misalnya zona alarm, Secret Personal Firewall, kemudian Tiny Personal Firewall. Kemudian ada IDS atau Intrusion Detection System, misalnya Snort dan Port Sentry yang ada di Linux. Nah, itu proses scanning. Dia ada port, kemudian ada scanning. Nah, di sini juga ada contoh dari scanning yang dicoba, ya, mencari pintu masuk yang paling mungkin digunakan. Itu bisa Anda lihat, ya, di scan menggunakan Nmap Windows, ya, kemudian ada beberapa tampilannya di situ, ya, jadi masuknya lewat mana, bisa melalui 220 Indonet atau menggunakan 200. HTTP-nya kelihatan di situ, bisa Anda lihat ya di sini. Jadi ini contoh saja. Tadi startnya, setelah kita mengetahui alamat IP-nya, alamat IP tadi kita masukin di sini, ya. Kemudian nanti stopnya juga akan di sini, ya. Nah, kemudian kita start. Hasilnya nanti akan tampil di dalam. Speednya kalau bisa Anda buat maksimal, karena supaya kecepatannya, bandwidth-nya, kecepatan rata-rata per detiknya supaya lebih cepat, maka dibuat maksimal. Ya, itu contoh dari mencari pintu masuk, ya, melalui Nmap. Kemudian selanjutnya ada enumeration, yaitu mencari lebih intensif terhadap sasaran seperti mencari user count, network resource, dan aplikasi yang ada kelemahannya. Nah, jadi toolnya itu ada line guard, line views, net view, IP network browser, dan get.
SCCT. Itu bisa Anda lihat di solarwind.net dan securityfreeday.com. Ya, jadi ini sebagai pengetahuan saja, saya jelaskan lagi. Ya, jadi untuk supaya kita lebih berhati-hati ya, dalam penggunaan internet. Nah, kemudian ini contoh dari image atau gambar enumeration ya, Anda perhatikan di situ ya. Jadi mencari lebih intensif terhadap data, terhadap sasarannya. Jadi di sini akan ditampilkan beberapa detail data atau detail sasaran yang kita coba tadi ya. Kemudian ada gaining access, yaitu mendapatkan data lebih banyak ya, untuk mulai mencoba mengakses sasaran. Jadi meliputi mengintip dan merampas password, menebak password serta melakukan buffer overflow. Nah, jadi gaining proses itu mendapatkan data lebih banyak untuk mulai mencoba mengakses sasaran. Jadi meliputi mengintip dan merampas password. Kemudian ada escalating privilege. Nah, jadi apabila sudah mendapatkan password, ya, user biasa pada tahap sebelumnya itu di tahap ini diusahakan menjadi privilege administrator atau root pada jaringan. Dengan password biasanya cracking atau exploit. Itu bisa Anda lihat di C system config sim ya, di crash etc passwordnya itu akan ada di dalam sistemnya. Toolnya ya, toolnya untuk melihat ya, itu ada LC4 atau LC5, kemudian loopstrack ya, keylogger atau anti keyloggernya itu ada anti-spector. Itu bisa dilihat di antispector.de. Nah, di sini ada gambaran dari hardware keylogger ya. Jangan lihat di situ gambarnya ya. Itu biasanya bentuknya ada yang hitam ya. Ada yang hitam, keyloggernya itu biasanya ya hitam bentuknya. Kemudian dipasang di belakang. Jadi Anda sebagai pengguna internet, khususnya di dalam warnet ya, warung internet, itu zaman saya kuliah dulu sering ditemukan seperti ini ya, keylogger yang ada di warnet ya. Jadi di situ untuk melihat data kita ya, biasanya saya akan mencabutnya biasanya ya, tapi kalau sudah saya gunakan akan saya pasang lagi karena antisipasi supaya data yang saya masukkan tidak dicuri oleh pihak yang tidak
berkepentingan. Ya, jadi itu intinya. Kemudian pada tahap 6, 7, dan 8, apabila penyerah sudah berada dan menguasai suatu sistem, dan kini berusaha untuk mencari informasi lanjutan atau pilfering, menghilangkan jejak atau covering track, dan menyiapkan pintu belakang atau backdoor. Ya. Jadi tahapan di sini misalkan sudah berada di tempatnya, misalkan masuk di suatu sistem, sudah ada sistem, kemudian mencari proses lanjutan, informasi lanjutan, kemudian menghilangkan jejak, kemudian tidak lupa menyiapkan pintu belakang atau backdoor. Ya. Misalnya menghapus log file event viewer, kemudian memasang trojan dan memasang keylogger. Nah, itu contoh-contoh dari penggunaan atau pembobolan atau pembukaan suatu sistem. Kemudian, bagaimana hacker mendapatkan password? Nah, langkah yang melibatkan kegiatan mendapatkan password yaitu adalah enumeration, gaining access, dan escalation privilege. Jadi, ini langkah-langkah yang melibatkan kegiatan password, enumeration, gaining, dan escalating privilege. Kemudian bagaimana password itu bisa didapatkan? Ya, passwordnya itu didapat dengan banyak cara. Bisa password cracking, social engineering, menghadang email, atau menggunakan web spoofing untuk melihat apa yang Anda ketikkan secara online dan lain sebagainya. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk supaya kita lebih berhati-hati. Ini contohnya ya. Contohnya username apa, passwordnya apa, itu nanti bisa dilihat di dalam spoofingnya yang sudah disiapkan oleh hacker tadi ya. Nih. Kemudian melindungi komputer, ini yang penting ya, melindungi suatu komputer, ini penting. Jadi menggunakan software original, jadi kita sebisa mungkin menggunakan software original, selalu mengupdate OS secara online, page automatic update, kemudian memasang antivirus yang selalu diupdate secara online, misalnya Norton Virus, MSAV, dan lain sebagainya. Bisa juga menggunakan firewall, zona alarm, secret personal, ya, kemudian TINI personal firewall. Kemudian ada juga menggunakan pasang program sniffer untuk mengamati jaringan. Memasang IDS atau intrusion detection system pun juga ini bisa digunakan. Nah, ini juga bisa digunakan kalau kita mau melindungi suatu laptop kita. Kemudian menutup service atau port yang tidak digunakan. Gunakan secure shell yang aman untuk melakukan remote login atau secure shell SSH. Kemudian selalu mengamati service yang dijalankan dan log file pada server. Nah, itu beberapa kiat-kiat yang digunakan untuk melindungi laptop atau PC atau handphone kita. Ya. Kemudian password yang baik, ya, itu bukan berupa password, melainkan passphrase ya, antara 10 sampai 12 karakter. Jadi kalau bisa Anda gabungkan antara huruf kapital, huruf kecil, angka, tanda baca. Ya, itu harus Anda gunakan. Jadi jangan sampai misalkan di sini Irfan Fakih atau Lydia atau apa, passwordnya sama dengan nama. Ya. Jadi itu kiat-kiat dalam melindungi
laptop atau handphone kita. Kemudian password diganti secara berkala maksimal 30 hari. Password harus dienkripsi, jangan menggunakan nama pacar, istri, atau yang lainnya. Jangan juga menggunakan tanggal lahir dan seterusnya. Ya. Mungkin itu dulu, silahkan jika ada yang mau tanyakan, monggo sebelum saya lanjut lagi. Nggak ada, kalau nggak ada saya lanjut ya. Kemudian melindungi komputer, itu Anda bisa mengganti nama akun administrator dengan nama yang lain, gunakan password yang baik, batasi akses kontrol terhadap mesin hanya dari komputer-komputer atau user yang telah ditentukan saja. Kemudian batasi waktu penggunaan komputer, jam dan hari kerja menggunakan user atau group security police. Khusus wireless networking, jangan membroadcast SSID atau nama jaringan wireless. Mengenkripsi jaringan wireless dengan WIP atau WPA atau radius. Lakukan filtering pada komputer-komputer yang diizinkan untuk mengakses jaringan wireless atau MAC address filtering. Kemudian menggunakan perangkat wireless dari vendor yang sama. Jangan lupa menggunakan protokol yang sama, 802.11a, 11b, 11, 11g. Nah, itu khusus untuk wireless networking. Ya. Nah, di sini ada gambar dari penggunaan firewall. Ya. Jangan lupa pun juga Anda menggunakan hacking tool, NetStumbler, Aeropack, ya, Airsnot, Kismet, Linux, Kismet macOS, Webcrack, Linux, dan lain sebagainya. Ini harus Anda pergunakan ya. Untuk keamanan maksimum, tambahkan VPN atau Virtual Private Network untuk akses ke wireless LAN. Bisa Anda lihat gambarnya di sini ya. Jadi firewall ada, VPN pun juga ada. Ya, ini untuk menjaga data kita supaya lebih terjamin. Ya. Jadi untuk hari ini saya kira cukup. Silakan monggo jika ada yang mau Anda tanyakan, silakan ya. Ada enggak? Silakan jika ada yang mau tanyakan. Enggak ada? Kalau enggak ada, saya akhiri dulu ya. Sekian dari saya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.